يا إمام الرسل يا سندي Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ulfatu ay hadza al-ulfah utawi iki kubab nerangake ulfah. Kalau kemarin kita membahas tentang muasyarah. Muasyarah itu artinya bermasyarakat. Napa? Bermasyarakat, bersosialisasi. Hidup manusia hidup itu harus bersosialisasi, bersosial, membutuhkan satu sama lain, berhubungan satu sama lain, interaksi satu sama lain, itu namanya sosial. Maka sekarang ada ilmu yang namanya sosiologi, ya, sosial loginya ilmu. Jadi ilmu bersosial, tata cara bersosial sebagai manusia pasti hidupnya sosial, dan itu dikaji dalam ilmu sosiologi. Caranya bagaimana menjadi masyarakat yang baik, bagaimana menjadi manusia yang baik. Kalau yang kita ketahui, ilmu sosiologi itu ditemukan oleh seorang sosiolog bernama sinten? Auguste Comte. Ilmuwan dari pundi? Dari Prancis, wong barat. Kalau yang kita ketahui selama ini, padahal sebenarnya ilmu sosial atau sosiologi itu sudah dikaji atau sudah ditemukan oleh ulama-ulama Islam, yaitu Imam Ghazali, di atasnya lagi Imam Mawardi. Beliau-beliaulah yang mencetuskan ilmu sosiologi, ilmu muasyarah, yang seperti yang kita bahas kemarin, adab-adabnya agar tercapai masyarakat yang rukun, masyarakat yang indah, apa saja itu ditemukan oleh ulama-ulama Islam sendiri, bukan ulamanya orang barat, bukan ulamanya non-muslim, tapi ulama-ulama muslim. Nah, di antara pilar tercapainya muasyarah yang kemarin itu adalah yang kita bahas sekarang, yaitu al-ulfah. Apa itu al-ulfah? Hiya utawi ulfah al-isti'nasu bin nasi wal farahu biliqaihim. Ya, ulfah ini merupakan tema, subtema dalam bab sosial, merupakan subtema dalam bab sosial yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan juga tentunya. Al-ulfah, hiya utawi ulfah al-isti'nasu iku merasa nyaman, iku ngerasa nyaman, aring, tenang, binasi kelawan onone menungso, wal farahu lan bungah biliqaihim kelawan ketemu menungso. Jadi ulfa itu adalah merasa bahagia dan nyaman dan tenang jika ketemu sesama manusia, berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan tetangga, teman, rekan kerja, semuanya sesama manusia. Kalau kita bertemu, kita merasa ayem atine, ono koncone, gak kemerungsung, dan merasa bahagia ketika bertemu. Lah itu disitulah ulfah. Maka ada doa Allahumma alif baina qulubina, kan biasanya alif baina. Napa doa menikah niku nggih? Nah, itu menikah bisa alif baina qulubi. Maka rukunkanlah, persatukanlah antara keduanya, antara hati ini hati itu disuruh menyatukan. Nah, itu ulfah itu berasal dari kata allafa, menyatu, mengumpulkan, rukun. Nah, itu ketika rukun maka ada tadi merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia ketika
bertemu sesama manusia. Apakah ulfah itu bisa terjadi begitu saja? Tentu terjadi adanya sebab, bisa terjadi karena adanya sebab. Wa asbabuha utawi sebab-sebab anune ulfah. Jadi ulfah itu bisa tercapai, bisa terjadi karena adanya beberapa sebab. Wa asbabuha anapun utawi piro-piro sebab ulfah khamsatun iku 5. Mana pinten? 5, khamsah 5. Jadi mbak khamsatun itu artinya mbak 5. Awaluha utawi kawitane sebab ulfah utawi kawitane 5. Yang pertama ad-dinu iku agama. Li anna kamalal imani karena setuhune sempurnane iman yujibu iku majibake apa iman al-atfa ing rasa welas. Ya, ulfah atau persatuan atau kerukunan atau rasa cinta itu bisa terjadi di antara sebabnya. Yang pertama adalah adanya agama. Agama itu sangat berpengaruh kuat tentang adanya ulfah ini. Agama itu sangat berpengaruh kuat untuk tercapainya ulfah, untuk tercapainya kerukunan, kasih sayang, cinta. Ya. Kenapa? Karena orang yang beragama diwajibkan untuk memiliki rasa welas asih. Ya. Orang yang ingin mencapai kesempurnaan iman itu ciri-cirinya mempunyai rasa welas, rasa sayang, rasa kasih. Sehingga kalau saling mencintai, saling mengasihi, muncullah ulfah, ya. Kerukunan, cinta, ketenangan sesama manusia. Jadi yang pertama adalah tentu agama adalah sebab tercapainya ulfah. Yang kedua wasaniha, sebab yang kedua wasaniha utawi kaping pindhone khamsah 5. Yang kedua yaitu an-nasabu iku nasab. Li annal insana krana setuhune menungso yahnu iku condong sapa menungso ala aqaribi ing atase pira-pira kerabate menungso wa yatawaddadu ilaihim lan ngrasa demen sapa insan ilaihim maring menungso wa yakufu lan nyegah sapa insan wa yakufu lan nyegah sapa insan al adza ing piloro anhum saking aqarib. Sebab yang kedua bisa tercapainya ulfah itu penyebabnya adalah karena adanya nasab. Kok bisa nasab menjadi penyebab tercapainya ulfah? Nasab menjadi penyebab adanya ulfah karena pada dasarnya manusia itu pasti condong terhadap saudara-saudara mereka yang masih ada hubungan kerabat. Pasti condong terhadap saudara-saudara. Pada dasarnya manusia itu luwih sayang karo dulur-dulure gitu. Kalau sama dulurnya, sama kerabatnya pasti mereka saling menyayangi, saling mencegah hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Itu kepada saudara mesti secara langsung pasti nak ambil saudara ini kan seneng toh, sayang toh, iman saake. Nah itu masih merupakan sebab terjadinya ulfah. Dengan ada rasa sayang sesama saudara, sama kerabat, mencintai sama kerabat, menyayangi. Nah itu nanti bisa terjadinya kerukunan. Kalau sama manusia, sesama saudara, kita pasti menjaga ojo nganti saling menyakiti, gitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama kaya dawuh, kama kaya oleh qala dawuh an-nabi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh
innar rahima idza tamassas ta'atafat. Innar rahima setuhune sanak rahim, sanak saudara seperti yang sudah diterangkan yang lalu, bab rahim, bab sanak famili, bab sanak saudara. Innar rahima setuhune sanak atau famili idza tamassat nalikane ketemu sapa rahim ta'atafas mongko welas-welasan sapa rahim. Sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang mempunyai hubungan sanak saudara ketika saling bertemu mesti yang muncul adalah rasa kasih, rasa sayang. Ketika sanak saling bertemu maka dengan pertemuan itu menjadikan kasih sayang sesama sanak famili. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi sebab terjadinya ulfa adalah yang pertama agama jelas, yang kedua ada nasab, hubungan nasab. Yang ketiga wasalisuha utawi kaping telune khamsah al-musaharatu. Al-musaharatu iku hubungan maratuwa, hubungan besan. Hubungan apa? Maratuwa besan. Besan iku apa to? Maratuwa niku apa to? Besan niku apa to? Nggih nek mase menikah dengan mbake, nah maka keluargane mase, keluargane mbake itu menjadi hubungan musaharah. Hubungan berbesanan, hubungan kekeluargaan yang terjadi karena ikatan pernikahan di antara keluarga Mbak A dan keluarga Mas B, itu menjadi keluarga yang musyawarah, hubungan perbesanan. Li'annal insana karena setuhune menungso idza ahabba nalikane seneng sapa menungso ursahu ing bojone nggih sami mawon digawe bojone mawon. Ursahu ing bojone menungso ahabba mongko cinta sapa menungso kulaman ing sekabehane wong yantami kang spongso sapa man ilaiha maring bojone. Ya iya to mesti. Ketika Mas A menikahi Mbak B, maka dia tidak hanya mencintai Mbak Eto, tidak hanya mencintai istrinya saja, tapi harus menyayangi dan mencintai semua keluarganya. Jadi menikah itu menyatukan, enggak cuman menyatukan lanang wedok siji kutok, tapi juga harus menyatukan semua keluarganya. Jadi musyawarah, hubungan musyawarah pun itu termasuk sebab ulfah. Dengan adanya hubungan musyawarah, dengan adanya hubungan berbesanan, maka akan saling mencintai. Karena nek wis seneng wedoke otomatis akan menyayangi semua keluarganya juga. Jadi dulure kabeh, wong tuane, maratuwane jadi orang tuanya, kangane jadi kangane, semua keluarganya menjadi keluarganya, enggak cuman bojone tok sing disayangi semuanya. Ada cerita, ada hadisnya, nggih, ada sebuah cerita ini. Qala ustawah Khalid bin Yazid ibn Muawiyah, sinten Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kana ono utawi abghadha khalqillah luweh den geting-getinge makhluke Allah ilayya maring ingsun Al-Zubair. Sapa keluargane Zubair kula wangsuli kana abghadha khalqillahi ilayya Al-Zubairi. Kana ono abghadha khalqillahi iku luweh den geting-getinge makhluke Allah ilayya maring ingsun Al-Zubairi utawi sapa keluargane Zubair. Hatta tazawwajtu minhum
fasaru ahabba khalqillahi ilayya hatta tazawwajtu hingga nikahi ingsun minhum saking Alu Zubair. Fasaru mongko dadi sinten Alu Zubair ahabba khalqillahi iku luweh den seneng-senengine makhluke Allah ilayya maring ingsun. Seorang sahabat yang bernama Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata, "Kana abghadu khalqillahi ilayya Alu Zubair hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqillahi ilayya." Jadi seorang sahabat Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata ngeten, makhluke Allah sing paling tak benci, ya sebelumnya ya, makhluknya Allah sing paling tak benci itu adalah keluarganya Zubair. Terus hingga aku menikahi seorang dari mereka. Sebelumnya keluarga Zubair, Alu Zubair itu merupakan makhluknya Allah yang paling dia benci. Tapi kemudian dia menikahi salah satu dari keluarga Zubair. Alu Zubair tadi salah satunya dinikahi. Fasaru ahabba khalqillahi ilaih. Karena dia sudah menikahi salah satu keluarga Zubair, fasaru ahabba khalqillahi ilaih, maka mereka jadi makhluk Allah yang paling aku cintai. Nah, itulah hubungan musyawarah. Yang semula dia sangat membenci Alu Zubair, tapi ketika sudah menikahi keluarganya, salah satu dari keluarga tersebut, dia menjadi cinta terhadap Alu Zubair. Nah, itulah kenapa hubungan musyawarah menjadi sebabnya terjadinya ulfah. Warabi'uha utawi kaping papate ulfah. Yang keempat, albirru iku kebagusan. Wa huwa utawi albir al-ihsanu iku bagus ilan nasi maring manungso. Keempat adalah kebaikan. Apa itu bir? Albirru yang keempat kebaikan, ya, artinya kebaikan. Apa itu albirru? Al-ihsanu ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Qala syair, qala wasdawa asyairu, sinten penyair, asin ilan nasi tastaqid qulubuhum fatala mastaqbadal insana ihsanu. Asin ilan nasi tastaqid qulubuhum fatala mastaqbadal insana ihsanu. Asin bagus ana sira ilan nasi maring manungsa tastaqid mongko memperbudak, tastakbid mongko memperbudak sira qulubahum ing atine nas. Jika engkau berbuat baik kepada manusia, maka engkau telah menundukkan hati mereka, maka mereka akan tunduk kepada kalian jika kalian berbuat baik. Lanjutnya, fatala mastaqbadal insan ihsanun. Fatala mongko suwe banget istabada memperbudak al insana ing manungsa ihsanu apa kebagusan. Selama kebaikan menundukkan seorang insan. Asin ilan nasi tastaqbid qulubahum fatolama istabadal insana ihsanu. Gawe bagus, berbuat baiklah sira terhadap manusia, maka engkau akan menundukkan hati mereka. Sebab sudah dari dulu sudah jelas bahwa kebaikan itu menundukkan hati manusia. Yang keempat tadi adalah albir, kebaikan. Yang terakhir sebabnya wa khamisuha, anapun utawi kaping 5 khamis, khamsah tadi yang terakhir, al akhau iku nyedulurake
kama kaya oleh akhonya dulurake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina ing dalam antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor litakwa supaya kuat apa rabitatuhum sambungan muhajirin lan ansor wa tazidu lan tambah apa ulfatuhum kerukunane muhajirin lan ansor. Yang kelima adalah persaudaraan, seperti halnya Rasulullah yang mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Untuk apa? Agar apa? Agar kuat hubungannya mereka dan persatuannya bertambah pula. Tadi ya sebab-sebabnya ulfah, sebab-sebabnya persatuan, kerukunan, rasa cinta. Ulfah itu bisa diartikan tadi ya pokoknya persatuan, kerukunan, menjadi satu, menyatu, saling mencintai, itu ulfah. Kalau sudah ada ulfah, ya kalau sebabnya sudah disebutkan, terus ada ulfah, terus terjadinya ulfah, maka apa keuntungan dari ulfah itu, keutamaan ulfah itu apa aja? Wa amma fadlul ulfati, anapun utawi keutamaane ulfah, fal ifadatu wal istifadatu wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Wa amma fadlul ulfati, anapun utawi keutamaane ulfah, fal ifadatu mongko iku aweh faidah, memberi faedah, memberi manfaat, wal istifadatu lan mendapatkan manfaat. Jadi fadilah atau keutamaannya ulfah yang pertama itu bisa memberi manfaat dan bisa menerima manfaat, memberi faedah dan menjadi atau mendapatkan faedah. Maksudnya apa? Ya sesama manusia bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Sebagai manusia kalau ulfah, kalau saling rukun, maka juga bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Yang kedua, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awunu lan tulung-tulungan 'alal birri ing atase kebagusan, wat taqwa lan taqwa. Bisa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Yang pertama, saling memberi manfaat. Yang kedua, saling tolong menolong. Wa bidzalika lan kelawan sebab mengkono-mengkono kabeh tastaqimul ahwalu, tastaqimu dadi jejeg al ahwalu apa pira-pira tingkah. Dengan demikian, dengan keadaannya tadi saling memberi manfaat, saling menolong dalam kebaikan, maka tastaqimul ahwal, dadi jejeg apa pira-pira tingkah, dadi jejeg apa pira-pira tingkah. Wa ta'tadilul umuru, wa ta'tadilu lan dadi jejeg al umuru apa pira-pira perkara. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawa sinten Allah Ta'ala maha sinten Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan cecekelan sapa sira kabeh bihablillahi kelawan taline Allah jami'an halis sekabehane wa la tafarraqu lan aja pecah belah sapa sira kabeh. Dengan adanya tadi saling memberi faedah dan tolong menolong itu, maka keadaan akan lurus. Maksudnya
apapun yang kita lakukan akan menjadi tepat sasaran, lurus tepat sasaran, dan akan seimbang, semua perkara-perkara seimbang, enggak berat sebelah. Karena apa? Kita kalau saling rukun sesama lain kan tidak saling mencemooh, tidak saling membenci, sehingga keadaan akan nyaman, lurus-lurus saja, indah-indah saja, hajat pun akan tepat sasaran, tidak saling merugikan satu sama lain gitu. Nah, maka akan enak, hidup seimbang, enak, nyaman. Seperti yang di ngendikaaken kali Gusti Allah wonten Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian sekalian, saling berpegang teguh, saling berpegangan pada tali Allah, saling menyatu, saling berpegang teguh kuat. Wala tatafarraqu, dan jangan saling berpecah belah. Nah, itulah bab ulfah. Ulfah saged diartikan saling rukun, saling menyatu, saling menyatu, saling rukun, saling mencintai, saling menyayangi. Itulah ulfah. Kerukunan, persatuan, mencintai, saling mencintai, menyayangi. Nah, alhamdulillah, semoga kita semua bisa mencapai apa yang sudah kita kaji tadi. Ya, jadi nggak cuman ngaji-ngaji tok, nggak cuman membaca tok, tapi juga kita berusaha mencapainya, berusaha melaksanakan, mengamalkan. Karena ilmu itu untuk kita laksanakan, bukan cuma untuk diketahui, tapi diamalkan. Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.